Halo para pemirsa, kita pada episode yang lalu mulai membicarakan sesuatu tentang COVID ya, COVID-19 ini situasi yang memang sedang merundung kita semua. Nah, saya pikir untuk episode ini saya ingin sedikit melanjutkan tentang itu ya. Dan saya ingin bicara sekarang tentang apa yang kita kenal sekarang sebagai PPKM mikro ya. Nah, baik saudara, kita sekarang kan semua tahu nih, kita semua berada di dalam suatu krisis ya. Krisis yang multidimensi. Dari segi ini kita krisis semua seolah-olah merubung kita semua ya, krisis itu. Nah, kalau kita secara sosiologis melihat, apakah cara mengatasi krisis itu obatnya yang sering kali terus disebut-sebut adalah dengan apa yang disebut kepatuhan masyarakat. Ini sih gara-gara masyarakat nggak patuh, jadi kita menjadi seperti ini dan seterusnya. Oke, secara sosiologis saya melihat ya bahwa pada episode yang lalu saya mengatakan kepatuhan itu tidak bisa terus-menerus terlalu dipaksakan ya. Karena secara sosiologis kita tahu bahwa masyarakat itu bisa mempunyai definisi situasinya sendiri. Maka sosiolog harus mencoba menyelami definisi situasi yang berkembang itu ya. Baru kita menghasilkan bukan saja hanya kepatuhan saudara sekalian, tetapi yang kita sebut lebih tinggi lagi yaitu kesadaran ya, pemahaman ya tentang persoalan yang ada itu. Jadi kalau sudah ada kesadaran dan pemahaman, maka yang terjadi adalah kita membuat masyarakat dengan kesadaran sendiri mematuhi prokes ya, untuk kepentingan dia dan seluruh lingkungannya. Nah, kemudian bagaimana mereka mengisolasi diri secara mandiri ya, semua itu dengan suatu kesadaran. Terus bagaimana pemenuhan kebutuhan, kalau ada orang isolasi mandiri di komunitasnya, bagaimana mereka nanti makan dan sebagainya. Nah, lalu dengan kesadaran juga bagaimana kita membantu mereka dan seterusnya. Jadi serentetan tindakan-tindakan yang kita perlukan itu bisa dilaksanakan masyarakat dengan suatu kesadaran. Nah, menurut saya itu yang harus kita kejar. Nah, secara sosiologis itulah yang disebut kecerdasan sosial. Sebab apa saudara? Kita sedang menghadapi suatu musuh. Dan ini kebetulan musuhnya sangat kecil, tidak kelihatan, hampir-hampir disebut abstrak. Karena ada apa nggak sih sebetulnya? Padahal dia konkret gitu ya. Nah, ini membutuhkan kecerdasan, tapi seluruh masyarakat itu yang disebut kecerdasan sosial. Nah, itulah yang harus kita kejar. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Kita sebagai bangsa yang memang ya bukan salah kita ya kalau tiba-tiba diserang oleh makhluk halus dalam tanda petik seperti itu, yang tiba-tiba memaksa kita merubah banyak hal dari komponen-komponen budaya kita. Contoh nih ya, misalnya sistem nilai kita tentang kesehatan. Sebetulnya sistem nilai kita tentang kesehatan juga belum tinggi saudara sekalian. Seperti misalnya cuci tangan itu nggak menjadi kebiasaan kita yang sehari-hari. Banyak orang yang sehari cuma cuci tangan 1 kali aja dan seterusnya. Nah, padahal kita tahu COVID-19 itu dia disebut ya oleh para ahli kan yang namanya self-eliminating disease. Artinya apa? Artinya penyakit yang sebetulnya bisa mati dengan gampang.
bahkan mati sendiri kalau misalnya dia ada di satu tempat yang dia tidak bisa berkembang, dia mati sendiri. Dan dia bisa dimusnahkan dengan gampang. Dengan apa? Dengan sabun. Jadi kalau kita cuci tangan terus-menerus sering, setiap apa-apa cuci tangan, kita membunuh corona itu. Jadi jangan terlalu takut sebetulnya ya. Tapi apa boleh buat? Kita nggak punya kebiasaan cuci tangan. Kemudian juga tentang jangan berkerumun, jangan kumpul-kumpul. Nah, sistem nilai masyarakat kita tuh keakraban, kehangatan, koko-koko itu adalah budaya kita. Dari situlah kita merasa bahagia. Masa sekarang jadi nggak boleh? Kemudian pakai masker. Nggak sopan amat sih ngomong pakai masker. Nggak kedengaran lagi begini sama orang tua pakai masker. Nah, lalu kita sering juga, oh iyalah kalau sudah berhadapan dengan teman sendiri yang akrab, semakin kita harus buka masker kita. Apalagi itu saudara kita, udahlah nggak apa-apa. Nah seperti itulah sistem nilai kita, itu kebudayaan kita. Jadi kalau kita bilang, memang menurut saya sebagai sosiolog, budaya kita itu juga belum menopang ya, perlawanan kita kepada COVID itu. Tambahan lagi saudara sekalian, sistem kepercayaan kita ya, itu misalnya agama kita pun juga masih sering digunakan kesadarannya itu oleh orang-orang secara yang menurut saya salah. Misalnya dia bilang dia memperlawankan Tuhan dengan virus. Kenapa kamu takut virus? Takutlah kepada Tuhan, karena kalau kita itu takut pada Tuhan maka kita akan begini-begini. Tetapi itu menurut pandangan dia sendiri yang sebetulnya juga belum tentu harus seperti itu ya. Jadi bahkan memperlawankan Tuhan dengan pemerintah. Jadi pemerintah punya aturan, enggak menurut saya demi saya mau menghormati Tuhan dan sebagainya, saya harus melakukan ini. Itu yang terjadi. Oke. Jadi saudara sekalian, itu yang secara sosiologis lagi disebut sebagai ketahanan sosial kita ini lemah. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita harus memperkuatnya. Apalagi di saat yang semacam itu yang namanya varian baru datang dengan kecepatan penularan dan jauh lebih cepat. Gimana ini? Nah, inilah yang disebut krisis. Nah, pemerintah, kita sekarang pemerintah juga harus legowo ya, melihat bahwa dia punya pendekatan-pendekatan yang selama ini mungkin masih kurang tepat. Misalnya terlalu top down. Apa-apa seperti diborong pemerintah. Ya jelas saja waktu itu kan wabah datang tiba-tiba, lalu pemerintah ingin menangani semua. Sangat instruktif, sangat top down, sangat birokratis. Lagi pula komunikasinya nggak bagus. Apa-apa masih pakai bahasa-bahasa asing lah dan segala macam. Bayangkan saja bahasa asing berapa banyak. Rakyat itu melihat ini apa ini, sehingga nggak nyambung. Kemudian edukasinya apalagi masih sangat jelek. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan ini kebodohan masyarakat kita ya, tapi ada yang salah. Sebenarnya masyarakat kita tidak bodoh pastinya. Support yang menjadi masalah adalah pemerintah lupa bahwa kita mempunyai potensi yang sangat hebat, yaitu di akar rumput. Jadi masyarakat Indonesia ini ya, di akar rumput yang wah ini kan begitu luasnya ini. Kita punya potensi-potensi. Nah, potensi apakah itu ya? Jadi potensinya nanti coba kita lihat ya, bahwa komunitas. Nah, ini tempat yang satuan yang paling bawah di masyarakat kita itu, komunitas itu mempunyai potensi yang sangat sangat hebat sebetulnya ya. Jadi misalnya kalau kita lihat, nah saya bersyukur bahwa PPKM itu mulai menunjuk yang disebut komunitas. Walaupun saya sayangkan kata-kata ini baru muncul jauh setelah kita terkena COVID itu. Nah, baru aja muncul. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi kita mulai dikatakan berbasis komunitas. Ya, PPKM itu berbasis komunitas. Nantinya akan menghasilkan sesuatu yang disebut kampung tangguh, gitulah kira-kira ya. Kampung kita atau komunitas kita menjadi tangguh.
Nah, potensinya apa sih komunitas? Kenapa kita harus ke komunitas? Satu ya saudara, coba lihat. Komunitas pasti kan ukurannya kecil kan? Karena kan dia di bawah dan ukurannya kecil-kecil. Karena dia ukurannya kecil, maka apa yang bisa kita manfaatkan, yaitu aspirasi setiap warga itu akan terdengar satu persatu, gitu kan? Aspirasinya. Lalu partisipasinya juga akan menjadi lebih gampang. Kemudian pengawasan sosial itu juga akan menjadi lebih efektif. Komitmen kepada komunitasnya itu akan jauh lebih gampang untuk dibangkitkan. Komitmen. Kemudian mereka juga sadar potensi yang ada di komunitas saya ini apa. Dia tahu betul orang-orang itu. Nah, juga kalau kita bandingkan melakukan sesuatu bersama-sama dalam komunitas itu jauh lebih murah daripada kita menyewa profesional untuk melayani komunitas itu. Jadi komunitas itu sebetulnya harus dimanfaatkan. Ya, nah, jadi terjadilah yang kita sebut gotong royong. Nah, gotong royong itu jelas sesuai dengan Pancasila. Jadi tepat sekali. Jadi pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang dulu memperlakukan manusia Indonesia ini lebih seperti objek, sekarang menjadi lebih seperti subjek. Nah, itu satu hal yang sangat baik. Nah, tetapi tentu saja ya kalau komunitas itu tiba-tiba ditumpukin dengan berbagai macam kewajiban harus begini begitu ya, tentu saja mereka belum siap, apalagi salah kita sendiri dari dulu melihat dengan sebelah mata ya, kekuatan komunitas. Oleh karena itu, seperti halnya kalau kita mau membangun fisik, kita memerlukan infrastruktur. Sama mau membangun kondisi sosial, kita juga perlu infrastruktur, tapi infrastruktur sosial. Nah, apa itu? Ringkas saja begini, saudara. Kalau infrastruktur sosial itu sebetulnya adalah sinergi atau kekuatan, penggabungan kekuatan dari apa-apa yang sudah ada di sana. Contoh, ya pasti kayak RT RW itu penting banget, karena RT RW itu adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah untuk rakyat, tapi sampai sekarang masih dipandang sebelah mata. Nah, itu juga merupakan komponen yang sangat penting di dalam infrastruktur sosial, ditambah kekuatan lain seperti kekuatan organisasi keagamaan, organisasi adat, organisasi pemuda, apapun ya. Nah, itu bersatu bersama-sama ditata untuk menghasilkan apa? Kohesi dan solidaritas sosial di seluruh komunitas. Juga bisa menjadi tempat musyawarah ya dari para tokoh untuk memecahkan masalah-masalah lokal yang ada. Itu sudah bisa dimusyawarahkan oleh para tokohnya. Nah, kemudian dengan cara yang semacam ini ya saudara sekalian, maka infrastruktur sosial itu memang harus kita bangun. Itu sebabnya ya saya menghimbau kepada pemerintah. Satu, pemerintah memang sudah tepat ya pendekatannya mikro, tapi harus kita bangun menjadi suatu infrastruktur sosial yang baik. Karena kalau kita bilang, loh kan di sana sudah ada organisasi-organisasi itu di komunitas. Berbeda saudara, organisasi itu kan hanya mementingkan kebutuhan anggotanya sendiri-sendiri. Tapi kalau infrastruktur sosial itu adalah suatu tatanan yang bersama-sama tadi untuk mengembangkan itu tadi solidaritas dan kekuatan komunitas keseluruhannya. Oleh karena itu pemerintah harus membantu, memfasilitasi, membiayai juga kalau diperlukan. Karena apa? Karena kita ingat salus populi suprema lex, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Nah, ini juga demi kalau kita sudah selesai dengan COVID ini, alhamdulillah ya, kita akan menghadapi new normal, keadaan normal baru. Nah, disitulah kalau kita mempunyai komunitas yang kuat, new normal kita itu ditandai dengan kekuatan dan ketangguhan komunitas kita. Nah, itu baru kita menjadi bangsa yang jaya lah begitu. Nah, baik ya saudara sekalian, jadi itulah sumbangan ya secara sosiologis apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengatasi persoalan COVID-19 yang selama ini menjadi sering kita anggap out of control, di luar kontrol kita. Baik saudara sekalian,
Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.